Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Srisna Jelahai. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Ruang dan Tempat ditinjau dari sudut pandang linguistik, pedagogis, dan budaya. Penulis mengacu kepada sebuah teori tentang ruang dan tempat yang diajukan oleh Yi-Fu Tuan dan 3 artikel ilmiah, yaitu Place and Landscape in Comparative Austronesian Perspective yang ditulis oleh James J. Fox pada 2006, A Woman's Place is in the School, Rhetorics of Gender Space in the 19th Century America yang ditulis oleh Jessica Enoch pada 2008, dan Special Narrative in Sundanese Village yang ditulis oleh Tommy Christomi pada 2018. Penulis menjawab 2 pertanyaan berikut: bagaimana ruang dan tempat dikonstruksi, apa yang implikasinya bagi mereka yang terlibat dalam konstruksi tersebut. Penulis memulai dengan membahas konsep tentang ruang dan tempat dengan mengacu pada teori yang diajukan Tuan pada 1977 dan 3 artikel yang disebut pada bagian pendahuluan. Penulis kemudian membahas isi masing-masing artikel itu untuk mengungkapkan bagaimana ruang dan tempat itu dikonstruksi serta implikasinya bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Penulis akan terlebih dahulu membahas artikel yang ditulis oleh Fox, kemudian artikel yang ditulis oleh Enoch, dan terakhir artikel yang ditulis oleh Christomi pada setiap pembahasan yang berkaitan dengan ketiga artikel itu. Artikel Fox membahas cara-cara mengungkapkan tempat, ruang, dan lanskap yang ditemukan di beberapa masyarakat yang berbahasa Austronesia. Artikel Enoch menjelaskan bagaimana sekolah di Amerika Serikat pada abad ke-19 berubah dari ruang maskulin, terbuka, dan publik menjadi ruang yang feminin, tertutup, dan privat. Artikel Christomi mendiskusikan narasi ruang sebagai salah satu strategi penting yang berkaitan dengan kesadaran identitas dan konstruksi ruang di masyarakat adat Sunda. Tuan mengemukakan bahwa ruang adalah konsep yang diperoleh manusia dari pengalamannya. Ruang ditentukan oleh 3 hal berikut ini: fakta biologis, hubungan ruang dan tempat, serta rentang pengalaman dan pengetahuan. Tempat menurut Tuan adalah konsep sebagaimana manusia menemukannya sebagai kebutuhan biologis dan sebagai pusat nilai. Ruang dan tempat ditafsirkan berdasarkan skema konseptual, pragmatis, dan teoritis. Menurut Fox, landscape atau lanskap adalah wujud dari sebuah pemandangan topografis atau sebuah penempatan pengalaman lokal atau sebuah hubungan yang terjalin dari rasa, bahasa, dan memori. Lanskap adalah bagian dari studi etnografi tentang tempat. Menurut Fox, tempat adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan dialami secara personal. Sebuah landscape yang terdiri atas beberapa tempat membentuk struktur memori sosial yang kompleks. Enoch mendefinisikan ruang sebagai materi dan praktik diskursif yang menyusun dan memperluas ruang tersebut. Christomi menyatakan bahwa studi tentang ruang dikategorikan ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama melihat ruang dari paradigma Kartesian, yang kedua melihat ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemaknaan atau signification process. Christomi kemudian mengajukan definisinya sendiri tentang ruang, yaitu sebuah wilayah pengalaman yang dikonstruksi dari perjalanan hidup setiap individu. Pada artikelnya, Fox menyelidiki cara pengetahuan sosial itu dibingkai dan diberikan dalam sebuah landscape tertentu, mendeskripsikan sebuah tempat spesifik di Austronesia, dan mempertimbangkan penciptaan budaya atau cultural creation tempat tersebut dan cara pengetahuan itu dijaga, diubah, dan diingat dalam hubungannya dengan penciptaan itu. Fokus pembahasan Fox adalah kelompok penduduk yang berbahasa Austronesia. Fox mengutip penelitiannya di Pulau Roti. Penelitian ini mengacu kepada sumbu-sumbu linguistik yang membedakan ruang di pulau tersebut, dan sumbu-sumbu ini dianggap sebagai koordinat simbolis. Koordinat ini dihubungkan dengan sebuah pemahaman bahwa Pulau Roti adalah sebuah makhluk yang berdiam di laut. Dalam sistem ini, selatan dan timur atau kanan dan kepala dianggap lebih tinggi atau superior dibandingkan dengan utara dan barat atau kiri dan ekor dari pulau itu. Oleh karena itu, seseorang bergerak ke atas kalau menuju ke kepala dan bergerak ke bawah kalau menuju ke ekor pulau itu. Dalam artikelnya, Enoch 2008 mempertanyakan bagaimana sebuah ruang kelas menjadi tempat bekerja bagi perempuan. Enoch mengacu kepada para pendidik terkenal pada abad ke-19 untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan ruang fisik atau physical space, sebuah sekolah, dan mengacu kepada para ahli geografi dan retorika feminis untuk mendefinisikan sekolah sebagai retorika ruang atau rhetorics of space. Analisis yang dilakukan Enoch atas retorika ruang sekolah ini berpusat kepada rancangan arsitektur, deskripsi, dan observasi sekolah, usulan perubahan sekolah, dan metafora yang digunakan untuk mendefinisikan sekolah. Enoch menemukan bahwa sekolah berubah dari sebuah tempat yang maskulin dengan interior yang kotor dan berantakan dan disamakan dengan sebuah penjara ke sebuah tempat yang feminin dengan dekorasi indah, jendela yang bersih, dan mebel yang nyaman dan menyenangkan, dan disamakan dengan sebuah rumah. Enoch menyatakan bahwa guru perempuan dapat masuk untuk mengajar di sekolah karena ruang sekolah memungkinkan mereka bekerja di lingkungan yang aman dan nyaman seperti di rumah mereka, dan memungkinkan mereka mendidik murid-murid di sekolah seperti mereka merawat anak-anak mereka di rumah. Christomi memfokuskan penelitiannya kepada narasi budaya tentang ruang dan tempat di 2 komunitas, yaitu Cigugur dan Pemijahan. Yang strategi yang kedua komunitas ini adopsi ketika dihadapkan dengan perubahan yang berkaitan dengan penanda budaya dan konsep ruang dan tempat tersebut.
Kedua komunitas ini memiliki landscape mitos yang sama karena keduanya punya hubungan sejarah yang kuat dengan kerajaan-kerajaan Jawa Barat kuno. Tetapi kedua kelompok ini memiliki strategi yang berbeda ketika berhadapan dengan perubahan atas penanda budaya dan konsep ruang dan tempat, yaitu masuknya pengaruh agama Islam. Cigugur terletak di kaki Gunung Ciremai. Orang-orang di kampung Cigugur berasal dari Madrais, keturunan dari Sultan Cirebon. Perjalanan Madrais ini dianggap sebagai fakta dan bagian dari kesadaran kolektif komunitas Cigugur. Madrais dianggap memiliki 3 latar belakang budaya yang utama, yaitu Islam, Jawa, dan Sunda. Hal ini memungkinkan orang-orang Cigugur mengadopsi posisi yang lebih fleksibel ketika dihadapkan dengan pengaruh eksternal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan berbeda, tapi tetap mempertahankan kepercayaan Sunda Karawitannya. Komunitas adat Pamijahan terletak di selatan dari Tasikmalaya. Kampung ini dulu bernama Safarwadi. Salah satu nenek moyang kampung ini adalah Syekh Abd al-Muhi yang hidup pada 1660 sampai dengan 1715. Muhi adalah figur penting dalam perkembangan kelompok tarekat syariah. Sepeninggal Muhi, tempat tarekatnya berubah menjadi tempat ziarah. Dengan pertumbuhan kampung yang cepat, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan infrastruktur dan akses kepada tempat-tempat yang berhubungan dengan Syekh Abd al-Muhi dan tarekat. Ruang dan tempat dapat dikonstruksi dari penggunaan bahasa yang menggambarkan sebuah pulau seperti sebuah makhluk laut atau seorang manusia, narasi pedagogis yang menganggap sebuah sekolah bersifat maskulin atau feminin dan menyerupai penjara atau rumah, dan narasi budaya yang memungkinkan dua komunitas dengan latar belakang sejarah yang sama memiliki strategi yang berbeda atas perubahan eksternal yang terjadi di komunitas mereka. Konstruksi itu memiliki implikasi yang berbeda. Tempat yang ada di bagian kepala sebuah pulau dianggap lebih superior dibandingkan yang ada di bagian ekor. Sekolah yang bersifat feminin dan menyerupai rumah memungkinkan perempuan bekerja di sana sebagai guru. Asal-usul dari sebuah kampung menyebabkan orang-orang kampung tersebut memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi perbedaan terjadi di komunitas mereka. Demikian makalah saya, terima kasih.